warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo sahabat manusia yang ada di rumah maupun di sekolah. Kembali lagi bersama saya, Fauli Asmi adalah Amelia, di acara terkeren terhis rahmatanil alamin. Apalagi kalau bukan Pas Manja, podcast anak sekolah manusia cerita. Di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial dan inspiratif. Beliau adalah seorang pendidik yang penuh dedikasi, sabar, dan selalu memberikan yang terbaik untuk para siswanya. Dengan pengalaman dan ilmu yang dimiliki, beliau telah menjadi sosok yang berperan penting dalam dunia pendidikan. Langsung saja mari kita sambut dengan hangat bintang tamu kita hari ini, Ibu Guru Anita. Ibu Guru Anita, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, saya Anita Sulistiawati, pengampu mata pelajaran matematika di SMK Ma'arif NU Jatirejo. Ibu Anita, apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Senang sekali bisa berbincang dengan Ibu hari ini. Terima kasih. Lanjut aja ya Bu, langsung ke pertanyaannya. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Ibu apa sih kira-kira yang bisa membuat siswa bersemangat saat KBM berlangsung? Menurut saya kuncinya adalah koneksi ya. Jadi siswa SMK itu mereka akan merasa bersemangat belajar ketika apa yang dipelajari di sekolah itu berkaitan erat dengan masa depan mereka. Selain itu juga suatu situasi kelas yang tidak tegang, terus ada humornya seperti itu, dan fasilitas sekolah yang full AC seperti ini membuat siswa juga lebih semangat untuk belajar di sekolah gitu ya. Oke, jadi sahabat manusia yang ada di rumah maupun ada di sekolah, menurut Ibu Anita, kira-kira yang membuat siswa bersemangat saat KBM berlangsung adalah koneksi, fasilitas, dan suasana kelas yang tidak menegangkan. Oke, lanjut untuk pertanyaan kedua. Apa sih Bu yang membuat anak-anak bersemangat saat belajar di sekolah? Jadi selain faktor dari guru, kemudian lingkungan pertemanan di Skamanuja itu sangat kuat ya, rasa kekeluargaan mereka, dan kemudian ditambah fasilitas yang memadai membuat mereka itu merasa semangat sekali untuk bersekolah, dan mereka menjadikan Skamanuja ini menjadi tempat berkarya dan bertemu keluarga yang kedua. Yang pertama di rumah, yang kedua itu di sekolah, seperti itu. Manusia yang ada di rumah maupun ada di sekolah. Jadi menurut Bu Anita, yang membuat semangat siswa belajar di sekolah adalah selain faktor dari guru, juga faktor dari pertemanan di Skamanuja yang sangat akrab, seperti keluarga kedua setelah keluarga di rumah. Oke. Iya, betul sekali. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara Bu Anita mengantisipasi bila mana ada siswa yang kurang semangat belajar di kelas? Saya biasanya tidak langsung menegur di depan umum. Pertama biasanya yang saya lakukan adalah saya datangi siswa tersebut bangkunya, atau saya samperin lah istilahnya ya. Kemudian saya tanya, kenapa kok hari ini tidak semangat, seperti itu. Apakah ada masalah keluarga, atau PR-mu belum selesai, atau lagi tidak fit. Dan kadang mereka itu tidak perlu sebenarnya tidak perlu banyak dinasehati, hanya kadang itu mereka perlu didengarkan saja. Dengan seperti itu kemudian kadang diberikan sedikit motivasi bahwa mereka sebenarnya adalah bisa seperti yang lain dan mereka mampu, seperti itu ya. Jadi Bu Anita ini selain jadi guru matematika juga bisa untuk jadi teman curhat. Oh gitu ya. Pokok gak curhat tentang pacar loh ya. Bisa saya. Oke Bu, lanjut ya untuk pertanyaan berikutnya. Iya. Pengalaman menarik apa yang pernah Ibu jumpai saat mengajar anak-anak di kelas? Pengalaman menarik begini, kadang saya itu pas waktu awal bertemu dengan siswa kan baru kenal gitu ya, tahun ajaran baru, kemudian ada beberapa siswa yang sekiranya itu tidak semangat untuk sekolah, kemudian di kelas itu selalu pendiam, kemudian mereka berproses
mereka berkarya, dan kemudian pada akhirnya saya menemui mereka lagi dalam keadaan yang sudah berubah luar biasa menjadi lebih baik, sudah pede, sudah berani tampil di depan, mempunyai nilai yang bagus, mempunyai hasil karya yang keren. Nah, itu adalah merupakan pengalaman yang sangat menarik bagi saya dan membanggakan sekali. Dan itu banyak saya temui di siswa-siswa Skamanuja ini, Mbak. Gitu. Jadi tapi rata-rata yang ada di kelas 10 kan? Kelas 10 awalnya mereka pendiam, kemudian mereka berproses, mereka mau berusaha menjadi lebih baik, dan akhirnya seiring berjalannya waktu mereka bisa 1 semester atau 2 semester ke depan bisa tampil lebih keren lagi daripada awal masuk di sini. Apakah ada yang dari kelas 11 seperti itu, Bu? Ada Masih kurang pede? banyak, bahkan kelas 12 pun masih ada yang minder gitu ya, istilah kerennya insecure gitu ya. Jadi setelah sedikit dipoles, sedikit dimotivasi, akhirnya mereka bisa tampil luar biasa seperti teman-temannya. Seperti itu ya sahabat manusia yang ada di rumah maupun ada di sekolah. Lanjut pertanyaan berikutnya. Apa Ibu punya kiat-kiat atau trik yang biasanya Ibu gunakan untuk membuat anak-anak semangat belajar di kelas? Triknya kadang kalau saya ya, pada khususnya pelajaran matematika itu kan momok yang seram ya, momok yang monster gitu ya. Ibaratnya anak-anak itu kalau ditanya satu kelas yang suka matematika itu ya tidak sampai 1/10-nya ya. Jadi apa sih, matematika itu momok bagi mereka, monster yang seram, menakutkan. Triknya apa ya? Triknya jangan belajar matematika terus. Kalau misalkan 2 jam full pelajaran terus, mereka akan bosan. Jadi sedikit, atau di waktu pertama pertemuan kita beri explaining, kemudian motivasi. Kalau di tengah-tengah pelajaran ya kita kasih soal dengan game, seperti itu mereka akan semangat. Jadi Mungkin sahabat manusia yang ada di rumah maupun ada di sekolah, wanita ini suka banget sama game-game untuk saat pembelajaran matematika berlangsung, begitu ya, Bu? iya. Seru sekali. Pertanyaan kedua, selanjutnya. Pengalaman lucu apa yang pernah Ibu alami selama mengajar di kelas? Pengalaman lucu apa ya? Nah gini, pada waktu itu pas saya lagi menerangkan, kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung, kan tenang semuanya ya, mendengarkan saya menerangkan, tiba-tiba ada pintu diketuk. Nah, pintu diketuk, setelah dibuka ternyata ada siswa terlambat. Nah, setelah siswa itu saya persilakan masuk, kemudian mereka melihat sekelilingnya, baru mereka dia tuh sadar, loh, ini bukan kelasku. Akhirnya semuanya tegang melihat, tuh koncoku sih. Akhirnya, maaf Bu, kembali. Terus akhirnya menutup pintu dari luar dengan suara yang isinan gitu ya. Seperti Malu. itu. Jadi malu. 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 Jadi akhirnya suara dari kelas itu, anak-anak yang sudah ada di kelas tenang tadi itu sudah riuh sekali menertawakan temannya yang salah tempat gitu ya, salah kelas istilahnya, seperti itu. Apakah sering Ibu menjumpai pengalaman seperti itu? Enggak sih ya, cuman beberapa kali saja. Lanjut, Bu. Apakah ada pengalaman berkesan Ibu selama mengajar di SMK Ma'arif N.U. Zakir? Sangat banyak pengalaman berkesan, tetapi yang paling berkesan bagi saya adalah nilai-nilai karakter Aswaja yang ditanamkan sejak awal masuk di Skamanuja ini. Kemudian melihat anak-anak yang sudah benar-benar tertata, sopan santunnya, adabnya kepada guru, seperti itu. Jadi selain pelajaran, mungkin adab, tata krama juga ditanamkan di Skamanuja ini. Akhirnya hasil atau output atau lulusan di Skamanuja ini tidak hanya sangat banyak, tapi yang paling berkesan bagi saya adalah di Skamanuja ini ditanamkan nilai-nilai Aswaja
nilai-nilai adab, kemudian nilai-nilai karakter, sehingga anak-anak di Skamanuja ini tidak hanya pandai secara ilmu pengetahuan, tapi mereka juga menanamkan adab atau mengamalkan adabnya, sehingga lulusan Skamanuja ini menghasilkan lulusan-lulusan yang berkarakter, yang siap kerja atau siap melanjutkan ke dunia kampus. Jadi itu menurut saya pengalaman berkesan selama saya mengajar di Skamanuja. Oke, jadi sahabat Manuja yang ada di rumah maupun ada di sekolah, poinnya bisa kita dapatkan dari kata Bu Anita. Pintar itu nomor 2, yang penting adab. Percuma kalau kita pintar kalau nggak punya adab. Gitu ya, Bu. Jadi adab itu nomor 1 ya. Adab dulu baru ilmu. Kalau adabnya dapat, insya Allah ilmunya juga ngikut gitu ya. Lanjut. Selama mengajar di SMK Ma'arif NU Jatirjo, menurut Ibu gimana sih murid-murid yang bersekolah di sini? Jadi siswa yang di Skamanuja ini paket lengkap ya. Jadi mereka itu punya daya juang yang tinggi, kemudian khasnya Manuja itu aswajanya, kemudian mereka juga memiliki sopan santun, sehingga apa yang didapatkan atau hasil dari belajar selama 3 tahun di Skamanuja ini bisa membumi ya. Jadi membumi karena pondasi agamanya yang kuat, keterampilannya yang hebat, akhirnya menghasilkan lulusan yang luar biasa dan siap tempur di dunia kerja maupun di dunia kampus nanti, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Ibu terakhir, harapan untuk siswa-siswi yang mau bergabung ke SMK Ma'arif NU Jatirjo ini apa? Harapan saya yang sudah bergabung di Skamanuja ini teruslah berproses ya, jangan takut salah. Kemudian jadikan Skamanuja ini menjadi tempat kalian untuk menempa diri menjadi lebih baik. Jadi itu yang sudah bergabung, yang belum bergabung dengan keluarga besar kami, mari kita belajar tidak hanya untuk menjadi ahli di bidangnya masing-masing, tetapi juga menjadi pribadi yang bermanfaat bagi bangsa, negara, dan agama. Itu mungkin ya. Semoga bermanfaat untuk kita yang ada di Skamanuja atau yang di luar yang belum bergabung di SMK Ma'arif NU Jatirjo. Sahabat Manuja, jangan lupa saksikan terus tayangan Pas Manja hanya di YouTube SMK Ma'arif NU Jatirjo. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.